A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap manusia pasti dalam dirinya ada yang namanya gengsi. Wah, ini dia nih ya, gengsi setiap orang pasti punya. Yang dipertahankan, mau nggak mau nih harga dirinya tuh kayaknya jatuh kalau misalnya seandainya dihinakan sama orang. Tapi jamaah ingat ya, berlaku lemah lembut atau punya sifat kasih sayang, itu nggak akan menjatuhkan yang namanya harga diri kita. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Karena kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah kelembutanmu atau kelembutan tidak menurunkan harga dirimu. Nah, ini Masya Allah nih ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya pengen kelihatan harga dirinya tinggi tuh kayaknya ngomongnya ngegas terus, capek sendiri akhirnya. Nah, ini ada sebuah berita viral ya. Berita viral seorang pria yang menendang tukang bakso. Seperti apa tayangannya? Ini tayangannya. Unit Reskrim Polresta Jambi telah meringkus pria bermobil yang menendang tukang bakso bernama Iwan alias Mas Nasib hingga terjengkang. Kasat Reskrim Polresta Jambi AKP Handres mengatakan setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan pengejaran. Polisi berhasil meringkus dan saat ini mengamankan pelaku di Polresta Jambi. Dari keterangan Junaidi, bos dari Mas Nasib, pelaku berprofesi sebagai security atau petugas keamanan sebuah perumahan di kota Jambi. Pelaku juga sering melintas dari tempat usahanya di kawasan Pasar Villa Mayang, Mengurai, kota Jambi. Saat ini Mas Nasib tengah dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan. Sementara itu, kadang-kadang kita bicara masalah tentang kekerasan itu nggak selalu menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita melihat Rasulullah SAW, contoh yang paling lembut, orangnya ini yang paling disegani, ya. Ini tapi sifatnya itu lembut. Nah, bagaimanakah contoh sifat lembut dari Rasulullah ini dalam menghargai mungkin ya orang yang bekerja dengan kita sehingga tidak mudah meremehkan pekerjaan orang lain. Mungkin kita minta dari anak-anak milenial nih. Kadang-kadang nih kalau kita lihat anak-anak milenial zaman sekarang ini juga gitu. Siap. Kayaknya agak susah ya, emosi itu kayaknya di depan gitu ya kan. Kekerasan dulu di depan, baru di belakangnya baru mikir. Ya salah, udah ketangkep baru mikir gitu. Ya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, Tabe, Ustaz Bani, Mas Fadli dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah, para alim ulama. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda yang sedang resah di pinggir jalan. Ketika ditanya kenapa engkau resah, kata pemuda ini, saya kehilangan uangku. Uang apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata pemuda ini, saya disuruh oleh majikanku untuk ke pasar membeli sesuatu. Akan tetapi aku kehilangan uangnya, maka aku sedang mencarinya. Saya takut pasti majikanku akan marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, orang anak muda ini, ayo kita cari sama-sama. Rasulullah orang yang paling tinggi derajatnya mencari uang tersebut bersama dengan anak muda ini, seorang budak ini. Akhirnya dicari dengan Rasulullah SAW. Ketika ketemu maka diberikan kepada anak muda ini. Maka anak muda ini kelihatan senang. Namun tidak lama kemudian raut wajahnya kembali sedih lagi. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa kok udah ketemu duitnya kok sedih lagi? Kata anak muda ini, pasti saya akan terlambat pulang. Kalau saya terlambat pulang pastilah saya dimarahi oleh majikan saya. Maka Rasulullah SAW menemaninya berbelanja ke pasar lalu mengantarkannya pulang ke rumahnya. Kata anak muda ini, nggak usah ya Rasulullah, nggak usah ya Rasulullah. Nggak apa-apa, saya juga mau ketemu dengan majikanmu. Maka berjalanlah Rasulullah SAW, dalam riwayat disebutkan itu berjalannya nggak sebentar, nggak dekat. Itu lumayan jauh, bahkan sampai 5 mil. Rasulullah SAW berjalan bertemu dengan majikan daripada orang tadi. Maka mengetuk pintulah Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Dari dalam dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak dibuka pintunya. Kata orang yang ada di dalam, kayaknya saya kenal suara ini. Diketuk untuk kedua kalinya. Kayaknya benar deh Rasulullah ini, tapi ngapain jauh-jauh ke sini? Diketuk untuk ketiga kalinya, barulah dibukakan pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu diketanyakan, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau jauh-jauh datang ke rumahku?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya ini nganterin nih karena tadi uangnya jatuh ini segala macam ini. Lalu Rasulullah SAW berpesan kepada majikannya mengatakan begini, saya ingin berpesan kepadamu ingat dua hal, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Perhatikan sholatmu, perhatikan sholatmu, perhatikan sholatmu, dan orang-orang yang bekerja denganmu, dan orang-orang yang berada di bawahmu, dan orang-orang yang sedang membantu pekerjaanmu. Perhatikan itu. Saking pentingnya kita menghargai, berlaku lemah lembut terhadap orang yang bekerja dengan kita, Rasulullah menyandingkan perintah sholat dengan orang yang bekerja dengan kita. As-salah, as-salah, as-salah. Jaga sholatmu dan jaga hak-haknya orang yang bekerja denganmu. Banyak sekali di antara kita memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tapi meremehkan orang-orang yang kerja dengannya. Padahal Rasulullah SAW telah berpesan demikian dan ini pun diikuti oleh para sahabat sunnah-sunnahnya di mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menjalankan sunnah sehingga Sayyidina Umar bin Khattab pernah naik unta bersama dengan asistennya yang narik unta. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Entar gantian ya, kamu yang di atas unta, aku yang narik. Entar gantiannya aku lagi yang di atas, kau lagi yang narik." Itu dengan asisten Sayyidina Umar bin Khattab. Karena pesan daripada Rasulullah SAW untuk menghargai pekerjaan orang lain. Tergantung daripada kisah tadi yang disebutkan Mas Fadli sebelumnya. Bahwa ada seorang kakek tua yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mencium tangan orang kecuali dua orang. Yaitu putrinya, yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dengan kakek tua tadi itu. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melihat kenapa tanganmu kasar sekali. Maka kata kakek tua ini, saya mencari nafkah dengan memecah batu dan ini sehingga tangan saya menjadi kasar. Maka dicium oleh Rasulullah SAW. Maka ketika ada orang yang seperti ini lagi, maka sahabat bertanya, kenapa engkau menciumnya? Maka orang yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka mereka ini adalah orang-orang yang terhitung sebagai jihad fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah, jangan jihad itu diartikan hanya berperang. Itu qital namanya, qital war. Tapi jihad itu bekerja mencari nafkah untuk keluarga, anak-anak yang sekolah yang berusaha lulus dengan nilai yang terbaik itu juga jihad. Anak-anak yang bersabar diomelin orang tua itu juga jihad sebagai anak. Maka jihad itu luas sekali maknanya. Wallahu a'lam. Jadi bicara masalah tentang kesabaran ini kayaknya penting banget. Ya, Penting. ada satu yang bagus tadi, maksudnya ini juga yang perlu diperhatikan oleh beberapa orang mungkin untuk bos-bos ya, Siap. untuk pejabat-pejabat atau siapapun dia gitu ya kan, untuk lebih memperhatikan anak buahnya sampai tadi disandingkan dengan sholat. Jangan sampai orang yang kerja dengan kita itu merasa kecewa ya, merasa dirugikan atau mungkin hak-haknya belum kita bayar, Kalau apalagi kata- di masa iya. pandemi kan Kalau gini kata kan. Ustadz Maulana kan jangan sampai keringatnya belum dikasih. Iya, ya Allah, nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ini kita bicara masalah tentang tayangan yang berikutnya. Saya punya tayangan tentang suami yang memaafkan pelaku pembunuh istrinya. Ini tayangannya. I love him, to be honest. I think probably he went through some trauma in his life. Probably he was not loved. I don't hate him at all. I don't hate him at all. Not at all. Forgiveness, Farid says, is what his wife Husma would have wanted. She's brave and she gave her life saving others. Tapi gini Ustadz Bani, ini kita juga perlu belajar nih. Ya, kalau kita bicara masalah berkiblat dengan Rasulullah SAW gitu ya kan, untuk bicara masalah tentang akhlak.